Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin hadirat sekalian, jamaah Majelis Ahad Kliwon di Pesantren Madinah Al-Munawwarah Semarang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih sayang, atas segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari ini, lebih khusus lagi di pagi hari ini, di majlis ini kita bersama-sama merasakan betapa besar pemberian-pemberian Allah dan nikmat-nikmat Allah. Kita dipilih untuk hadir dalam majlis yang baik, majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu untuk berbekal akhirat. Kita dipilih untuk hadir bersama-sama mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah. Kita dipilih untuk meluangkan waktu yang Allah titipkan kepada kita ini untuk berbekal akhirat. Ini adalah pilihan Allah. Apabila kita ingin tahu kita ini termasuk orang yang nanti di akhiratnya selamat atau termasuk orang yang celaka, na'udzubillah. Ya, caranya gampang. Kalau kita di dunia ini dipilih oleh Allah untuk hadir kepada hal-hal yang baik, kita dimudahkan hadir majlis ilmu, kita dimudahkan hadir majlis salawat, majlis zikir, dimudahkan. Ini menunjukkan bahwa kita dipilih oleh Allah nantinya di hari akhirat min ahlil jannah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dan begitulah seorang mukmin, dia tidak pernah kenyang dari kebaikan. Dia tidak pernah kenyang dari bekal akhirat. Karena dia tahu bahwa perjalanan akhirat ini panjang, luar biasa panjangnya. Jauh, yang luar biasa jauhnya. Perjalanan akhirat ini panjang. Maka orang yang tahu, orang yang paham urusan akhirat ini, gak pernah bosan beramal, gak pernah bosan ngaji terus. Dia kepingin menampakkan bahwa dia itu andai kata berumur ribuan tahun, dia kepingin menampakkan kepada Allah, andai kata saya berumur ribuan tahun, saya kepingin ngaji terus ya Allah. Saya kepingin istiqomah ibadah terus ya Allah. Ini yang harus dimunculkan di hati kita. Ketika kita ngaji, ketika kita hadir majlis ta'lim, niat kepingin ngaji terus, niat kepingin istiqomah ibadah terus, ini yang akan menjadi nilai terpenting. Sehingga nanti seseorang itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala surga yang selama-lamanya. Amin Allahumma. Al-jannah khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Dikatakan oleh para ulama, bagaimana kok selama-lamanya? Bukankah orang itu beribadah di dunia hanya 40 tahun? Mungkin dia mulai umur balik sampai umur 20 belum ibadah benar dia. Ya, masih ya kata orang Jawa itu dangtek. Itu dangtek itu kadang-kadang ya, ibadah kadang-kadang bukan ibadah nih. Ya, ada juga yang mungkin dari mulai umur balik sampai umur 30 baru taubat, baru ibadah. Umpamanya pun ada orang dari mulai balik dia ibadah sampai umur 90 tahun. Hanya berapa tahun? Hanya 65 tahun kurang lebih. Nah, dibalas oleh Allah dengan surga selama-lamanya. Dari mana itu? Dari mana itu? Hitungannya itu. Wong ibadah mung swidak tahun untuk suwargo kok selama-lamanya. Selama-lamanya itu ya gak ada habisnya. Triliunan tahun. Triliun-triliun tahun gak ada selesainya. La ilaha illallah. Ini kok bisa ini?
Nah, pertama karena kita ini berbisnis dengan yang maha dermawan, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu membalas amal yang kecil dengan balasan yang besar. Itu enaknya kalau kita muamalah sama Allah tuh. Kita beramal kecil, Allah membalasnya dengan besar. Maka Nabi SAW bersabda, wa subhanallahi tamla'ul mizan. Ya, kalimat subhanallah satu kali itu bisa memenuhi timbangan amal. Ya, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah tamla'u ma baina samai wal ard. Ucapan alhamdulillah satu kali memenuhi timbangan amal, dan ucapan subhanallah satu kali bisa memenuhi antara langit dan bumi dengan pahala. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, An-Nabi SAW mengatakan, man qara'a al-ikhlas 3 marrat, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a thulutsan minal Qur'an. Barang siapa membaca al-ikhlas satu kali, itu seperti membaca sepertiga Al-Quran. Inilah dermawannya Allah. Sampeyan tuh muamalah dengan Allah, berbisnis dengan Allah, dan Allah itu memberikan imbalan yang besar walaupun dengan amalan yang kecil yang kita berikan kepada Allah. Ini enaknya. Makanya kalau mau bisnis paling enak bisnis sama Allah tuh. Jangan kita anggap bisnis sama Allah ini ya, bisnis yang kecil-kecilan. Ya, kita dapat dari Allah imbalan yang besar dengan harga yang murah. Saking dermawannya Allah. Ya. Maka kita ini bisnis sama Allah, ayo bisnis. Apa bisnis? Mau beli surga, beli. Kita, Allah kan menawarkan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yujahiduna fi sabilillah ila akhirah. Allah ini nawarin dagangan kepada kita. Oi, mau dagangan saya enggak, kata Allah. Mau enggak dagangannya Allah? Jawab. Mau enggak? Mau. Apa itu dagangannya Allah? Surga, al-jannah, yang di dalamnya segala kenikmatan. Yang di dalamnya kenikmatan enggak bisa kita bayangkan, enggak bisa kita khayalkan, saking lengkap dan indahnya. A'adattu li'ibadi ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sudah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang mau membeli surga ini apa? Kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yani di dunia mata kita enggak pernah melihat keindahan seperti keindahan surga, enggak mungkin. Sampeyan lunga healing nang ndi wae lah. Ya ta? Sampeyan wis pengen telu pengen papat ya bosen mrono iku. Ya ta, sampeyan lunga nang ndi wae panggonan sing paling apik, sing paling ngehit bahasa sekarang itu, mesti sampeyan pengen 5 pengen telu wis bosen. Ya ta? Bosen. Itu enggak ada apa-apanya dengan surga. Enggak ada 1%-nya al-jannah. Ya, cuman Allah itu membuat makhluk-makhluk atau beberapa tempat itu indah sebenarnya untuk mentaswik, merindukan kita kepada surga. Jadi mulanya ana wong alim, wong ulama kadang-kadang ngajak kita ke tempat-tempat yang indah, ke jabal, ke gunung, ya, atau ke laut yang indah. Sebenarnya dia sedang ingin menggairahkan dirinya untuk ke surga. Karena itu menjadikan dia pandangannya ke surga itu, oh dunia yang seindah ini dipuja-puja orang, diviralkan oleh orang, ini enggak ada apa-apanya dari 1% dari surga. Sehingga dia itu menambah semangat ibadah, sehingga dia itu menambah semangat untuk taqarrub kepada Allah dengan melihat pemandangan tadi. Maksudnya itu. Tapi wong kadang-kadang gak paham maksudnya kiai, jak mlaku-mlaku malah ngelenger kabeh gitu. Gitu. Dijak reh lagi malah sing dipikir iki donya. Gitu. Orang-orang yang ulama itu mengkaitkan segala kejadian dunia dan pemandangan dunia
kepada Allah. Kalau melihat keindahan, mereka mengagungkan Allah yang maha indah. Karena seindah-indahnya dunia ini gak akan bisa menyaingi keindahan Allah. Ya, maka dia memuji keindahan Allah. Kalau dia melihat manadir-manadir yang menarik hati, pemandangan-pemandangan yang menarik hati, menakjubkan hati, dia ingatnya itu yang lebih menakjubkan adalah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajmal min dzalika kullih, lebih indah dari segala hal. Lebih indah dari segala pemandangan, lebih indah dari segala hal yang menarik hati adalah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, karena itu dagangan Allah ini berupa surga dan itu ditawarkan kepada kita. Kalau kita mau beli, ayo silakan, kata Allah, ayo beli. Apa harganya ya Rabb? Harganya iman dan amal saleh. Berimanlah kepada Allah, jagalah imanmu, peliharalah imanmu, rawatlah imanmu. Jangan sampai iman ini tergeser atau tergembosi, atau mungkin sampai naudzubillah sampai menipis. Dan yang paling bahaya kalau sudah menghadapi sakaratul maut, ada orang menghadapi kematian karena imannya enggak kuat, maka dia menjadi murtad di akhir umurnya. Karena itu orang sering menangis tiap malam minta husnul khatimah, saudara-saudara. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Orang takut. Jangan merasa orang, wah sudah ahli ibadah, terjamin. Enggak ada yang menjamin kita. Ulama, Bal'am bin Ba'ura itu ulama hebat. Ya, dia matinya mati su'ul khatimah. Padahal dia kalau ngomong tuh mandi, bukan lagi doa. Ngomong tok sudah mandi. Ono kiai nek donga mandi tapi nek ngomong durung mandi. Iki kelasnya kalah karo kiai sing ngomong tok mandi, gitu. Gitu. Ngomong tok mandi. Habib Bakar insyaallah untuk mobil mandi langsung gitu. Gitu. Ya, mandi langsung. Jadi kayak karomatin Allah ucapannya mandi gitu, ya. Ini Habib Bakar, beliau ada majelis di rumah beliau malam Kamis terakhir setiap bulan, ya. Para jamaah di sini kalau mau hadir malam Kamis tiap bulan, jadi setiap bulan nasional gitu ya. Nah, setiap bulan nasional malam Kamis terakhir di Habib Abu Bakar, majelis beliau. Ya, tadi malam kemarin saya hadir di beliau, alhamdulillah dapat barokahnya beliau. Jadi majelis namanya Majelis Nurul Attas. Ya, ada maulid, ada sholawat, ada mau'idhah, alhamdulillah. Ya. Jadi mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan barokah oleh Allah, dakwahnya bisa menyenangkan datuk-datuknya, bisa menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita ini hidup paling enak niatnya satu, mau dakwah, mau jadi ustadz, mau jadi apapun, menjadi seorang wanita salihah dengan kesabarannya, taat kepada suami, dengan kesabarannya mendidik anak istri. Mungkin gak ada yang muji, mungkin gak ada yang memviralkan, sudah sabar, niatkan di hati, bikin seneng hati Nabi SAW. Apa saja yang berat di dalam mengamalkan Islam, apa saja yang berat di dalam mengamalkan keimanan, sabar, tahan. Sudah, niat yang paling enak, bikin seneng hati Nabi SAW. Ada hal yang gak enak dari mungkin kadang istri punya sikap yang kurang nyenengin suami, atau suami kadang gak nyenengin istri, sabar, ridho. Niatkan demi Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Udah itu paling enak. Ya. Mulang, dakwah, ngajak tiang tentang kesayangan, itu nggak gampang. Ada gangguan, ada cemoohan, ada omongan, ada kita harus berkorban ini. Sudah sabar, terima, nggak apa-apa. Li ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah dan untuk bikin seneng Rasulullah. Nggak lama di dunia ini, nggak lama, mungkin 10 tahun lagi, wallahu a'lam. Ya, kita akan ketemu Rasul dan Rasul senang bangga dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu begitu cara orang hidup, gitu konsepnya begitu sudah. Ya, paling enak itu. Ya. Nah, kita tadi ditawarkan surga, termasuk
yang membuat orang-orang pecinta kepingin surga itu, ya, beda dengan orang yang kepingin surga karena surganya. Tapi ada orang kepingin surga karena di sana ada kekasihnya. Ada orang kepingin ke surga, anak kepingin ke surga, anak kepingin menikmati nikmatnya surga, makanan-makanan yang katanya itu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali dia kepingin makanan, baru kerentek Allah mendatangkan makanan. Kelihatannya sama, tapi rasanya beda. Tiap kali makan beda. Umpamanya apel nggih, apel niku didahar, mungkin dahar mulai rasane mun beda. Tiap kali makan, beribuan kali beda rasanya, selalu baru rasanya. Wa utubihi mutasyabiha. Wah, kula kepingin semua yang kita kepingin Allah penuhi di surga. Kenapa? Karena ada orang yang memang dia kepingin ke surga, kepingin itu. Ya. Ini apa-apa, itu bagus juga. Gitu. Kepingin kenikmatan surga itu satu hal yang baik. Tapi ada yang kelasnya beda. Itu nomor 2 itu. Kenikmatan makan, minum itu nomor 2. Dia kepingin ke surga, rindu ke surga, berjuang ingin ke surga, sabar dengan segala ujian dunia kepingin ke surga. Dan dia tiap mungkin bangun malam, dia puasa siang malam, dia berkorban segala perasaan kepingin ke surga, bukan karena di sana ada nikmat makan dan minum. Itu nomor 2. Nomor 1, karena di sana ada Nabi Muhammad SAW. Fiha Rasulullah. Dikisahkan dalam satu kitab bahwa ada satu orang soleh ketemu orang soleh yang lain. Dua-duanya orang soleh yang hatinya sudah hidup. Dia bilang, ya akhi, teman, kawan, ceritakan kepadaku keindahan surga. Sifli al-jannah. Ceritake nang aku ki surga ki piye. Dia enggak ngomong panjang dia hanya ngomong fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe kepengin ngerti surga, nang surga ki ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar itu temannya tadi langsung nangis. Ketika temannya nangis, satu lagi yang ngomong nangis juga. Faya bikiyani ma'an sauqan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-duanya menangis karena kangen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho niki, ya, kelas dhuwur niki, ya. Dia rindu surga bukan karena utama-utamanya kepingin kenikmatan surga, karena di sana sang kekasih hatinya di sana. Ya, sang kekasih hati ada di sana. Seperti Al-Habib Ali mengatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku iki kepengin nang surga, ya, kepengin kesemsem nang surga, kepengin mbendi nang njaluk swarga. Mboten krana kok nang kono ana kenikmatan mangan ya iku jelas. Itu nomor 2. Nomor 1, likaunil hibbi fiha khayyama. Karena di sana tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, ya, inilah tawaran Allah, inilah dagangan Allah, inilah, ya, muamalah dengan Allah ini, ya, yang ditawarkan kepada kita ini mahal. Dan kita nggak disuruh bayar banyak, nggak disuruh kita bendino sholat malam 1000 rakaat. Ayo, ya awake dhewe ya gugur berjatuhan. Ya, kita nggak disuruh untuk itu, mendapatkan surga itu kita harus mengsedekahkan semua harta kita. Wah, yang kita nggak akan mampu. Ini kita disuruh satu, beriman, beramal saleh, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada ashabu Rasulullah, cinta kepada para keluarga Nabi SAW. Ini saja sudah, ya. Boten kathah regane, boten kathah. Imane dijaga. Jangan sampai iman kita ini tergerogoti dengan sekarang fitnah-fitnah yang membuat kita ragu-ragu, yang membuat kita menjadi orang yang akhirnya tidak yakin. Ini adalah fitnah ini. Ya. Ini sudah dipesankan Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad.
La tujalisu ila kulli alim. Jangan gampang-gampang gepok sama orang katanya alim. Jangan gampang-gampang kenal yang katanya orang alim. Walaupun viral, walaupun terkenal. Nek terkenal tok nyun sewu nggih, setan nek terkenal. Ya toh? Lho, gini mboten. Iblis terkenal mboten? Kanjeng Nabi niku sayang teng kula jenengan. La tujalisu kulla alim. Jangan gampang-gampang kamu duduk nge-likes apa itu. Jadi subscribernya ulama tertentu. Jangan sembarangan kata Nabi. Kecuali ulama yang punya 5 kriteria. Dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun hadis ini dhaif, lakin al-ma'na sahih. Pertama, yad'uka minasyakki ilal yaqin. Dia memindahmu dari keraguan kepada keyakinan. Asalnya kau ragu kepada Allah, dirubah jadi orang ahli yakin kepada Allah. Ini ulama, deketin tuh orang itu. Tadinya engkau sama Nabi nggak begitu yakin dengan syafaat Nabi, diajak untuk cinta Nabi, berselawat Nabi, diajak untuk bermuamalah dengan Nabi sampai yakin dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama pegang. Tadinya engkau yakin kepada karomahnya sahabat Nabi. Tadinya engkau ragu, tidak yakin atau belum tahu karomahnya sahabat Nabi. Engkau diajari untuk yakin keramatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di Madinah ada satu makam namanya makam syuhada Uhud. Ya, syuhada Uhud kalau kita pergi umroh atau kita pergi haji pasti diajar itu. Pemakaman orang-orang yang mati syahid ketika perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi, wa fiha Sayyiduna Hamzah. Dan di sana itu Sayyiduna Hamzah dimakamkan. Itu sudah menjadi satu maklumat bagi para ulama di Madinah. Orang kalau menghadapi hal-hal genting, orang kalau menghadapi hal-hal yang membahayakan, itu mereka ziarahnya ke Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Karomahnya Sayyidina Hamzah luar biasa, terutama di saat-saat menghadapi hal-hal yang genting. Mungkin ada masalah-masalah tentang ancaman pembunuhan atau ancaman hal-hal tentang nyawa atau dan lainnya. Sayyidina Hamzah itu salah satu karomahnya cepat masalah begini-begini. Sampai Sayyidina guru kita yang mulia Sayyidina Imam Muhammad Al-Maliki radhiyallahu anhu, ya, ulama besar yang di Mekah yang fotonya dipasang di seluruh Indonesia itu Sayyid Al-Imam Muhammad Al-Maliki pernah menghadapi satu ancaman karena beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Mekah dalam garda terdepan musuh orang-orang Wahabi Salafi yang paling getol. Sampai ada sebagian orang-orang Salafi Wahabi ini yang agak keras bahasanya ini pun nyun sewu nggih, kepingin menghabisi beliau sudah dengan cara politik, dilaporkan kepada negara, kepada pemerintah, ini adalah orang yang akan mengadakan pemberontakan, ini ada orang yang radikal dan sebagainya. Singkat cerita, Sayyid Muhammad Al-Maliki dipanggil oleh kerajaan, you know? Dipanggil oleh raja, oleh kerajaan di Riyadh sana. Ketika ada kejadian itu, orang-orang sudah benar ketakutan. Wah, ini kalau sudah ulama dipanggil oleh pihak kerajaan dengan intelijen ini berbahaya. Bisa sampai kepada pembunuhan dan sampai kepada satu hal yang tidak diinginkan. Maka adik beliau namanya Sayyid Abbas lari ke Madinah. Beliau banyak ziarah kepada Al-Imam Sayyidina Hamzah. Sayyid Muhammad Al-Maliki pergi ke Riyadh karena dipanggil oleh pihak pemerintah saat itu melalui intelijen rahasia. Walhasil singkat cerita, pertemuan pertama itu ini pihak kerajaan bertanya macam-macam, kenapa engkau menyebarkan buku-buku begini, kenapa engkau ke luar negeri, kau keliling dunia, kenapa kamu ke Indonesia, apa maksudmu dengan itu semua, kenapa engkau dicintai oleh dunia, muslimin dunia, macam-macam ditanya macam-macam. Walhasil setelah pertanyaan sekian lama bertemu dengan pihak kerajaan, beliau diminta pulang ke hotel, ya kan? Hotel penginapan beliau.
Itu malam-malam ada yang ngomong sama Sayyid Muhammad, ya Sayyidi Muhammad, kalau besok jenengan dipanggil lagi ke kerajaan, berarti jenengan dalam bahaya. Tapi kalau besok pihak kerajaan datang ke hotel menemui jenengan, berarti jenengan aman dan menang. Sayyid Muhammad tidur. Siang itu istirahat, malam itu di hotel, beliau baca sholawat, baca zikir, sampai ketiduran. Sayyid Muhammad Al-Maliki ini nggak pernah tidur enak. Ya, nggak pernah tidur. Jadi kalau kita ini kan tidur notonggon, terus kita kasih toto, nyalakan apa yang perlu, tidur enak. Kalau beliau tidur nggak pernah enak itu beliau. Kalau tidur itu irfa'ah. Ya, itu yang ceritanya itu murid-murid yang selalu sama beliau. Walaupun malam sama beliau itu. Seperti Habib Baharun, Segaf Habib Zain Baharun itu. Dulu tiap waktu bersama gurunya itu. Kalau tidur beliau sambil duduk gitu. Tahu-tahu bangun, minta diambilkan kitab itu, dibuka, dibacakan. Ini tulis di kitab ini. Tidur lagi sebentar. Bangun, ambilkan kitab sana. Dia beliau tidur di perpustakaan. Enggak pernah tidur kayak kita, tidur nyengojo turu notonggon enggak pernah. Ya awake dhewe gitu. Ditoto sing genake sing empu ben iso ngorok 3 jam iki bicarane iki. Ya ora apa-apa, iki kelas awake dhewe ora apa-apa gitu. Iki kelas ulama. Kelasnya beliau ini enggak pernah tidur, noto tempat enggak pernah. Tidur yang sambil baca kitab ketiduran. Dibacakan kitab tidur. Begitu tidurnya beliau tuh. Sayyidi Muhammad Al-Maliki alaihi ridwanullah. Waktu di hotel zikir-zikir, sholawat, ketiduran sebentar, tahu-tahu ada telepon. Telepon siapa ini? Yang ajudannya, santrinya yang terdekat. Siapa? Saya Said Abbas, adiknya Said Muhammad. Ya, saya mau ngomong sama beliau. Wahai Sayyid, baru saja Said Muhammad tidur, ketiduran. Ya, saya takut. Bangunkan, ini penting. Bilang saya adiknya. Akhirnya dibangunin beliau Sayyid Muhammad. Dibangunin, terima telepon. Dikasih berita gembira Habib Abu Bakar. Gal ya akhi, gitu, ya saudaraku, basyarakallah bil khair. Ada berita gembira buat engkau. Ada berita gembira buat engkau. Ayo, jangan takut. Aku baru saja mimpi ketemu Sayyidina Hamzah naik kuda, bawa pedang. Saya tanya mau kemana Sayyidina Hamzah? Saya mau nolongin cucu saya Muhammad Al-Maliki gitu. Oh, bisyarah, mimpi yang indah. Saya mimpi ngelihat Sayyidina Hamzah bawa pedang naik kuda. Saya tanya, Eleven, mau kemana? Mau nolongin cucu saya Muhammad Al-Maliki. Kata ya Sayyid Muhammad, Masya Allah, mimpi yang bagus. Walas, anak malam ini nggak pakai baca wirid, tidur anak begitu. Senang beliau dapat mimpi dari adiknya itu, bisyarah. Subhanallah, pagi benar. Pagi habis subuh beliau ibadah biasa, ada utusan dari kerajaan datang ke hotel itu. Kalau pagi ini keluarga kerajaan mau ke hotel sini, mau sarapan sama Sayyid Muhammad. Kalas, menang ini. Aman. Kalau dipanggil bahaya. Kalau kerajaan datang sarapan di sini sama ente berarti aman dah, menang. Wah, kata. Jadi syafaatnya sahabat-sahabat Nabi dan keramat-keramatnya sahabat Nabi diyakini, mengajak kepada keyakinan. Itu ulama yang kita pegang. Meyakini yang namanya karamahnya para habaib dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diyakini oleh mulai guru-guru kita, zaman Mbah Ki Khalil Bangkalan, zaman Mbah Kiai Nawawi Banten, zaman Mbah Ki Hasyim Asy'ari, yakin adanya barokah karamahnya habaib. Yakin semua. Ini ulama yang gini ikuti, pegang. Dan alhamdulillah kiai-kiai yang sama Allah dijadikan sebagai panutan sekarang masih menjaga itu. Rais Am PBNU, kita lihat bagaimana komentarnya, bagaimana dawuhnya beliau. Ya, bagus. Mengajarkan kita kepada yakin kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan dan karamah mereka. Jangan kita ngikuti orang-orang yang malah menggembosi keyakinan kita, malah
Menghancurkan, bukan hanya menggobi, menghancurkan keyakinan kita. Ini umat sudah yakin bahwa mereka ini nasabnya benar, nasabnya sahih, dihancurkan oleh mereka dengan kata-kata bohong dan kepalsuan-kepalsuan yang diviralkan oleh iyadzubillah. Katanya ini bukan karena benci, bukan karena niat apa, ini ada ilmiah cap apa itu lagi. Ilmiah itu kalau orang dikasih dalil dan dia merasa ini belum tahu, dia terima, itu namanya ilmiah. Imam Asy-Syafi'i itu orang ilmiah tuh. Imam Asy-Syafi'i apa mengatakan, kami meyakini mazhab kami benar, tapi bisa jadi orang lain punya pendapat yang lebih benar. Tuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah kurang apa contoh yang paling hebat. Kami meyakini bahwa mazhab kami benar, bisa jadi orang berpendapat lebih benar. Ini kan orang alim benar ini, ya, yang sudah dikenal dunia sekian ribu tahun, 1000 tahun lebih keilmuannya. Ya, Imam Al-Malik begitu juga. Imam Malik berkata begitu, kalau engkau melihat pendapatku ini benar, ikuti. Kalau andai kata suatu saat ada pendapat saya ini kok berbeda dengan sabda Nabi, tinggalkan pendapat saya, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ulama-ulama dulu tawadhu. Mereka dalam keilmuan yang luas, diakui dunia, mereka tawadhu. Lah kok iki durung disahake kealimannya oleh ulama-ulama dunia, baru dianggap orang alim oleh kelompoknya saja. Itu pun mengakui kealimannya karena kepentingan yang sama, kebetulan sama kepentingannya. Sekarang sebentar lagi itu kepentingannya beda, udah bubar lagi itu nanti orang-orang itu hanya karena kepentingan sesaat. Wah, dipuji-puji ini orang kiai bener nih, wah pemberani. Ini bukan ilmiah, ini ngajak kita menjadi orang yang rasis, kita diajak untuk berpikir tidak ilmiah, tapi pakai hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena itu jangan ikuti itu kelompok-kelompok yang tadi katanya ini mengkritiki nasab habaib, ini membicarakan nasab habaib ini dengan ilmiah cap cap sondoloyo itu ilmiah. Itu kalau kita dikasih dalil yang kita nggak tahu, kita terima, kita renungkan dulu. Mereka menuduh bahwa Ubaidillah ini katanya pertama kali yang menyebut itu adalah Al-Imam Ali As-Sakran. Sekarang sudah dibuktikan oleh para santri-santri, bahkan bukan hanya, nggak perlu ulama, santri-santri pondok Jawa itu yang seneng mutolaah kitab, wis ketemu kabeh saya. Bahwa nama Ubaidillah itu ditemukan dalam kitab-kitab yang sebelum Sayyidina Ali As-Sakran ada. Seperti dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Khatib. Ya, ini sebelum Sayyidina Ali As-Sakran. Itu sudah disebutkan di situ nasabnya, bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Mereka menuduh nama Ubaidillah itu nggak pernah muncul kecuali dimunculkan oleh Ali As-Sakran. Ini tuduhannya mereka. Orang-orang yang dulkopulu ini, ya. Jadi kita janganlah kita ini mau digoblok-goblokin dan kita tersesat nanti kalau kita ikut ulama. Intinya satu, mereka itu mengajak kepada keraguan. Yang tadinya sudah yakin dia aja ragu. Dan sekarang bener loh, ada yang imannya rotok lemah-lemah, atau mahabbahnya kepada habaib itu rotok lemah, terpengaruhi. Kenapa? Karena pengaruh dari orang yang katanya alim, tapi dia mengajak kepada keraguan. Ini jangan dikumpuli, kata hadis tadi. Kumpuli ulama yang mengajak dari 5 ke 5, dari ragu kepada yakin, dari sombong kepada tawadhu, dari cinta dunia kepada orang yang menjadi sifat qanaah, syukur kepada Allah. Dan dari sifat permusuhan kepada sifat sikap damai, minal adawah ilal insaf, mengakui keunggulan orang. Oh, ini ada orang lebih alim, ini lebih tua,
Ini kalau sudah hawa nafsu ini apa? Ngawur. Wis gak pandang bulu ana wong tuwa Rois Am zaman dulu kula niku nggih mbah kula niku termasuk wong sing dijak musyawarah bab NU. Mbah Ki Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu sebelum mendirikan NU 1,5 tahun datang ke Bandung Sari ke tempat mbah saya, Mbah Ki Dahlan yang di Holid tiap tahun. Itu diajak musyawarah itu. Kang Ki Dahlan kula badhe ngetekake NU pripun? Monggo kula nderek. Mbah Ki Dahlan. Itu diajak. Orang zaman dulu budaya NU ini, kalau kiai Rois Am apalagi udah ngendika kiai yang lain sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, ini enggak. Wes rumoso paling alim, rumoso paling pinter, satu dunia berfatwa saya enggak mau ikut. Waduh, dul goblok. Gitu. Satu dunia mengesahkan nasabnya Ba'alawi, saya enggak akan ikut. Ini sudah tanda-tanda itu kesombongan yang sudah hendak ngame bahasanya wal iyadzubillah ya, dipermalukan oleh Allah dengan kata-katanya sendiri akibat su'ul adabnya kepada dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena itu Bapak Ibu ya, kita ayo bareng-bareng semangat nih beli surga dengan apa? Iman. 2 amal. 3 mahabbah, cinta. Ini paling enak tuh cinta ulama, cinta orang soleh, cinta ulama yang tadi kriterianya tadi, cinta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in ya. Dan kita menghadapi hari-hari yang mulia nanti hari Sabtu ya, jenengan sudah masuk hari mulia yang paling mahal dalam setahun. Jangan kita lemes ya. 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah ini hari termahal sepanjang tahun dalam beramal, bahkan lebih afdal dari akhir Ramadan ya. Banyak orang nggak tahu itu. Menurut para ulama tanggal 1 nggih, sasi besar ngantos sedoso sasi besar niku luwih utama ketimbang selikur tekan 30 Ramadan. Dinone niku lho, awane niku lho. Ya, niku luwih afdal, sampeyan kathah ibadah, duhanya ditambah, dongane ditambah di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Terutama hari Arafah sama tanggal 10 pas bodo niku. Itu amal yang paling afdal. Wis gak ono tandingane. Gitu? Memang kalau malamnya sebagian ulama mengatakan malamnya paling afdal malam likuran. Gitu? Tapi kalau siangnya paling afdal adalah al-asrul awal min Dzulhijjah. Siangnya ya, kersane nambah ilmu niki. Nek dalune khilaf apakah afdal 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan, khilaf. Ya, ada yang mengatakan malamnya juga lebih afdal yang 10 Dzulhijjah awal, ada yang mengatakan lebih afdal kalau malamnya adalah malam 10 terakhir malam-malam Ramadan. Tapi kalau siangnya ittifaq bahwa kalau siang itu lebih afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faktiru, ayo kita berlomba kita untuk beramal di hari-hari mulai tanggal 1 nanti. Insya Allah kita masuk pada hari Sabtu kalau nggak salah, awal Dzulhijjah ya. Yang mau korban dipersiapkan dan disunahkan mulai tanggal 1. Jenengan kalau mau korban jangan cukur apa-apa. Jadi Setu kan tanggal setunggal, jenengan mau niat korban nih mulai maghrib malam Sabtu sampean pun sakit nyukur makruh. Berarti cukur-cukurnya per Jumat niku. Jumat potong kuku, potong rambut, gitu, potong jenggot. Nek ana jenggote, ana jenggot mau cukur apane? Yes, ya. Pokoknya nek jenengan pun beda korban, ampun ngethok kuku, ampun ngethok rambut atau cukur atau ngerik-ngerik bulu betul sah. Ya. Mulai tanggal 1. Berarti ngeriknya sebelum tanggal 1 boleh. Ya, kita rapikan dulu badan kita. Mulai tanggal 1 kita tahan, nggak potong kuku, nggak cukur rambut, nggak ngerik-ngerik bulu, nggak potong bagian daripada tubuh kita ini sampai nanti korban kita dibeleh, baru kita boleh cukur atau kita kerik-kerik bulu kita. Ini penting nih. Sebab ini hadisnya ono sing salah. Ini ono sing maca hadis salah. Sapa wonge man arada an yudhahi, barang siapa yang kepingin berkorban, maka jangan memotong kukunya, jangan memotong rambutnya. Wedhus aja dicukur kuku nih loh.
Ojo dicukur rambutnya. Dia pahamnya salah. Dikira Nabi itu melarang motong kuku kambing, motong rambutnya kambing lah sing ape nyukur dadi tukang salam wedhus iki sapa? Ya, jadi kok salah paham. Makanya kalau jelas nggih supaya awake dhewe ngerti tambahan ilmu sing manfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.